Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini ya. Semoga anak-anak di dalam keadaan yang baik semua. Oke anak-anak, masih ingat minggu kemarin kita juga sudah mempelajari pelajaran agama tentang hukum kasih. Siapa yang bisa menyebutkan hukum yang terutama? Ya benar ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana hukum yang kedua dari hukum kasih ini? Bagaimana bunyinya? Ya benar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, anak-anak, hari ini kita masih mau melanjutkan pembelajaran tentang hukum kasih, ya. Nah, kasih di dalam Alkitab ya mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah, ya. Seringkali kita manusia mengatakan kasih itu berarti mengasihi sesama, misalnya dengan berbuat baik. Tetapi yang dimaksudkan dalam kasih di dalam Alkitab itu ialah mengasihi Allah. Nah, mengapa manusia harus mengasihi Allah? Ya, mengapa manusia harus mengasihi Allah? Ada yang tahu mengapa manusia harus mengasihi Allah? Ya, benar, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi manusia, ya. Kasih Allah sudah Allah nyatakan, minggu kemarin kita sudah belajar, melalui kematiannya di atas kayu salib, ya. Itu bukti kasih Allah terbesar. Nah, apakah dengan manusia mengasihi Allah, maka Allah akan memiliki kasih yang lebih banyak? Jawabannya tidak ya anak-anak. Tanpa manusia mengasihi Allah, tanpa manusia mengasihi Allah maupun manusia tidak mengasihi Allah, Allah tetap memiliki kasih itu. Karena kasih Allah itu tidak datang dari luar, tetapi kasih Allah itu ada di dalam diri Allah itu, keluar terpancar dari pribadi Allah. Maka Allah pemilik kasih itu ya. Jadi kita manusia tidak bisa menyogok Allah dengan perbuatan baik kita. Atau kita merasa bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita sudah mengasihi Allah. Bukan ya. Nah, oleh sebab itu, apa motivasi kita ya? Apa motivasi kita melakukan kasih? Nah, seringkali anak-anak yang anak-anak lihat bahwa motivasi keinginan kita melakukan hukum kasih itu banyak alasan sebagai manusia. Alasannya seperti yang beberapa yang Ibu Yeni tuliskan bahwa ada yang mengatakan bahwa supaya kita terlihat baik. Supaya kita terlihat bahwa kita ini anak yang sopan ya. Atau juga mungkin supaya kita senang dipuji karena kasih atau bentuk perbuatan baik yang kita lakukan. Bahkan ada sampai orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik supaya kita tidak masuk neraka dan bisa masuk surga. Apakah ini alasan motivasi kita untuk melakukan kasih? Ya. Jadi apakah ini yang menjadi motivasi yang benar di hadapan Allah ketika kita mengasihi Allah? Ya, jawabannya tidak, anak-anak. Bukan perbuatan baik yang kita lakukan yang menjadi motivasi untuk kita mengasihi Allah ataupun supaya kita ini bisa mendapatkan surga. Tidak ya. Karena anak-anak supaya kemarin anak-anak sudah kembali ingat bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak menyelamatkan kita manusia. Nah, terus untuk apa kita berbuat baik? Nah, nanti Ibu Yeni jelaskan ya. Tetapi perbuatan baik tidak menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Maka perbuatan sebaik apapun yang dilakukan manusia tetap dicemari oleh dosa. Sehingga tidak ada satupun manusia dibenarkan atau diselamatkan oleh perbuatan baik. Sebaliknya anak-anak, manusia bisa diselamatkan, manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah hanya oleh anugerah Allah, ya. Pemberian Allah. Anugerah artinya pemberian, kasih karunia, ya. Efesus 2 ayat 10 sampai
8 ya, minta maaf Efesus, Ibu salah ketik. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini jelas ya anak-anak, bahwa sebaik apapun perbuatan kita yang kita lakukan, itu tidak menjamin kita untuk mendapatkan keselamatan atau dibenarkan oleh Allah. Melainkan karena Allah mau memberikan atau Allah mau menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak ya, ketika perlu kita ingat ya, oleh sebab itu anak-anak perlu kita ingat ya, ketika kita manusia bisa melakukan perbuatan baik, bisa mengasihi sesama, bisa menolong orang lain, anak-anak bisa berbagi bekal kepada teman, anak-anak bisa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, bahkan anak-anak bisa berdoa kepada Allah, bisa membaca Alkitab, bahkan bisa pergi ke gereja, pergi ke sekolah minggu, semua itu berasal dari Allah. Allah yang mengaruniakan itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka anak-anak, Allah lah yang menjadi bagian utama dalam hidup manusia itu. Sehingga kita wajib mengasihi Allah paling pertama dari segala kasih kita kepada siapapun atau kepada apapun ya. Nah, anak-anak sudah belajar ya kemarin bahwa apa itu mengasihi Allah ya. Mengasihi Allah bukan berarti kita melakukan perbuatan baik di hadapan Allah. Tetapi mengasihi Allah ya, artinya kita melakukan perintah-perintah Allah. Kita taat kepada perintah-perintah Allah. Di mana perintah-perintah Allah itu? Ini sekedar mereview. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Ya, sudah belajar tentang hukum kasih. Nah, ini adalah perintah-perintah Allah yang Allah mau manusia lakukan ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 ya mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku ya, jikalau kamu mengasihi aku, ingat hukum kasih, kamu akan menuruti segala perintahku ya. Bahkan anak-anak juga bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 21 hingga 24 itu dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku ya. Jadi inilah arti kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan berarti melakukan perintah-perintah Allah. Nah, oleh sebab itu hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 di situ mengatakan bahwa hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasih menjadi motif yang terbesar ya anak-anak dalam kita menaati hukum-hukum Tuhan. Sebaik apapun kita mau melakukan seluruh perintah Allah, tetapi yang kita lakukan itu tidak didasari kasih kita kepada Allah, maka semua itu sia-sia di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab Allah, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka mentaati hukum Taurat tanpa kasih kepada Allah. Mereka melakukan itu hanya supaya terlihat bahwa mereka baik. Mereka melakukan itu supaya terlihat bahwa mereka taat, tetapi sesungguhnya hati mereka itu tidak kepada Allah. Ya, oleh sebab itu anak-anak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan mau kita benar-benar mengasihi Allah. Kasih Allah itu bersumber dari hati kita. Kasih Allah itu kita tunjukkan dengan menghormati, menaati setiap perintah-perintah yang Allah tuliskan di dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, siapa saja yang bisa mengasihi Allah, ya, semua orang bisa mengatakan bahwa dia mengasihi Allah. Tetapi anak-anak, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah ialah orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah. Mengalami kasih Allah bagaimana Ibu Yeni? Artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya.
sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang ini bisa mengasihi Allah. Kalau tidak, maka kita hanya bisa berkata bahwa saya mengasihi Allah tetapi di mulut saja. Hati kita tidak. Sehingga nanti setiap hari kita melakukan perbuatan-perbuatan kita yang tentu akan bertentangan dengan perintah firman Tuhan. Ya. Jadi siapa saja yang bisa mengasihi Allah? Yang pertama adalah orang itu sudah mengalami kasih Allah melalui percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang sudah mati dan berkorban bagi dirinya. Dan hal yang kedua, anak-anak, siapa saja yang bisa mengasihi Allah adalah orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dosa. Ketika anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan anak-anak, maka pada saat itu juga anak-anak sudah mengalami pengampunan yang diberikan oleh Allah. Ya. Tentunya rasa pengampunan itu dipimpin dan dituntun oleh karya Roh Kudus. Karena saat ini yang ada bersama-sama dengan kita ialah Roh Kudus. Ketika Yesus akan kembali ke surga, Yesus mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus yang setiap hari berada di dalam hidup kita, berada di setiap apa yang kita lakukan untuk menuntun kita, sehingga kita itu terus ada di dalam pimpinan dan kehendak Allah. Maka penting anak-anak setiap hari buka hatimu, berdoa minta supaya anugerah Tuhan melalui Roh Kudus memimpin anak-anak untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak dan pimpinan Allah. Dan orang yang ketiga yang bisa mengasihi Allah adalah orang yang sudah bisa mengasihi orang lain, ya. Di dalam Matius 22 ayat 40 mengatakan bahwa pada hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Jadi di dalam dua hukum kasih ini, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama, terkatup termasuk semua hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Artinya apa? Semua yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ini dasarnya hanya itu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, ya. Firman Tuhan yang diberikan Allah kepada kita bertujuan untuk bagaimana agar kita manusia bisa mengasihi Allah dan bisa mengasihi sesama, ya. Jadi anak-anak, kasih kepada Allah ialah melakukan kehendak-kehendaknya, dan kasih kepada Allah itu bisa kita alami, bisa kita mengasihi Allah kalau kita sudah percaya kepada Allah dan sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ibu Yeni percaya ketika anak-anak sudah bisa mengasihi Allah yang lebih utama, maka anak-anak akan bisa mengasihi orang lain, ya. Karena kasih Allah menjadi dasar bagi kita untuk melakukan kasih-kasih yang lain kepada sesama, ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong anak-anak